Oke, saya ambil floornya. Thank you, Mbak Nadine. Enggak, Bosman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun, salam sehat, salam sejahtera, salam waras. Di kondisi ekonomi yang benar-benar tidak terlalu baik ini, mudah-mudahan dimanapun teman-teman masih semangat, masih berprasangka baik, masih kuat memiliki emosi yang terjaga. Memang tidak semua manusia memiliki emotional intelligence atau IQ emosi di mana bisa menghandle emosinya di kondisi apapun, seburuk apapun. Walaupun emosi tinggi tapi tetap terkendali, itulah manusia dengan emotional intelligence yang bagus atau intelektual terhadap emosinya bagus. Semoga teman-teman semua adalah manusia-manusia yang sangat bisa mengendalikan emosinya. Karena kita tahu positive thinking atau negative thinking itu bagi bosman nggak terlalu penting. Tapi positive feeling itu penting. Positive feeling Anda harus ya tetap mengendalikan emosi tadi. Urusan negative thinking atau positive thinking itu memang tergantung kebutuhan. Misalnya mereka-mereka yang berada di dunia intelijen adalah mereka-mereka yang selalu mengutamakan negative thinking atau threat analysis, ancaman. Jadi mau nggak mau mereka-mereka yang berada di dunia shadow, intelijen, analitik itu selalu melihat apa-apa dari sisi threat atau ancaman dan kesannya adalah negative thinking yang padahal ya benar. Tapi selama hatinya happy atau emosinya tetap bahagia, maka negative thinking tidak terlalu berefek buat kehidupannya. Oke, itu dulu karena kalah 5-1 itu membuat emosi teracak-acak, membuat jangan-jangan Shin Taeyong ini memang lebih baik daripada Kluivert dan ini terlihat pertahanan kita amburadul. Aduh, itu yang tadinya ngabuburit berharap buka puasa itu seenggak-enggaknya draw deh gitu ya. Tapi begitu penalti babak pertama nggak ngegolin terus kita dihadiahi penalti dan gol bubar habis itu. Ya itulah ciri beberapa kali kita nonton pertandingan di Indonesia ini. Kalau udah kalah itu kayaknya recover itu susah sekali gitu ya. Jadi ini harus diubah. Jadi saya mau cerita sedikit, biasa mungkin habis taraweh, mungkin teman-teman ada yang nanti tarawehnya nanti. Saya mau menceritakan bahwa suatu hari dulu saya pernah mendapatkan kesempatan untuk menonton pertandingan MU Manchester United di Old Trafford. Di waktu itu pertandingannya lawan Everton. Waktu itu masih ada David Beckham di sana, masih Ole Gunnar Solskjaer masih main semua lah. Terus Everton juga nggak terlalu bagus, ya MU lagi agak bagus ya. Dan dalam pertandingan tersebut, sebelum pertandingan, 61.000 orang di Stadion Old Trafford itu sering menyanyikan Glory Glory Man United atau Man manusia, kalau United kalau bersatu itu Glory menang. Jadi Glory Glory Man United itu sepanjang pertandingan. Terus begitu kalah 1-0 di babak pertama, waktu kebobolan itu teriakan nyanyian itu nambah semangat gitu ya, nambah kencang, nambah semangat. Itu stadion tuh udah kayak berapa hertz itu telinga ini. Kemudian ketika sampai menit ke 70 masih kalah 0-1, lalu mulai penonton mulai dari tadi Glory Glory Man United tahu-tahu nyanyi. Jadi setiap pemain mereka tuh punya nyanyian idola. Nyanyian idola itu misalnya mereka mau mengeluarkan siapa gitu ya, Paul Scholes mau dikeluarin, mereka ada nyanyiannya. Kalau mau Solskjaer mau dimainin, mereka ada lagunya. Dan tiba-tiba penonton nyanyi You are my Solskjaer, my only Solskjaer. Jadi Ole Gunnar Solskjaer main cadangan waktu itu, penonton nyanyi dan Alex Ferguson waktu itu berdiri ambil geleng-geleng terus dibilang Ole masuk akhirnya. Jadi yang menentukan permainan tersebut adalah penontonnya sebagai pasukan ke-12. Yang 11 itu ada di lapangan, yang ke-12 adalah penonton.
kemudian masuk, teriakan penonton makin ini glory Man United, akhirnya menit-menit 80 1-1 dan terakhir menang 2-1. Itu begitu menang itu rasanya udah kayak menang perang gitu ya. Jadi kekalahan itu bukan membuat down tapi malah membuat semangat penonton dan malah mendukung terus. Dan beberapa kali saya nonton di Stadion Senayan, di manapun pemain Indonesia, kalau kita udah kalah 1-0 itu penonton tuh agak loyo gitu ya. Misalnya Garuda di dadaku gitu, kalah 2-0 tuh makin loyo gitu. Nggak sampai 3-0 udah pada pulang. Jadi penonton pun, coba aja jujur aja, Anda yang tadi nonton begitu kalah 1-0, 2-0, Anda lemes gitu ya. Itu bukannya ayo semangat lagi. Dan begitulah pemain nasionalnya yang main di lapangan juga ya lemes gitu. Dan kelihatan langsung begitu 2-0 udah kayak letoy nih gitu ya. Dengan beribu alasan akhirnya ya Indonesia kalah. Ini bisa mencerminkan bangsanya nggak punya fighting spirit, nggak punya kemampuan teamwork. Begitu kalah tuh harusnya saling pompa, saling semangat. Yang kita tahu ya kita yang jago adalah saling hujat, demo itu menghujat, RUU dihujat, yang Anda seneng, Anda euforia, yang Anda benci, Anda hujat gitu ya. Sangat emosional sekali. Namun nggak panjang, staminanya nggak kuat panjang, demo terus luntur gitu aja. Dan ini adalah otokritik buat saya, buat kita semua, bahwa jangan-jangan kita ini bagus di pemain tunggal, main catur, badminton, yang tunggal-tunggal itu kita bagus. Tapi begitu teamwork seperti volley, ya Megawati pemain putri volley Indonesia yang mainnya di negara orang, di Korea gitu ya. Teamwork di sini mau bola itu lemah sekali. Sama, manajemen di perusahaan juga demikian. Kalau perusahaannya kecil, 1-2 tuh lincah. Begitu udah 100 atau 20 ke atas perusahaannya, teamwork tuh ada aja dramanya lah, ada yang toksik lah orangnya, ada yang suka gosip lah, ada yang dipecat, ganti, muter-muter. Pokoknya begitulah susahnya memanage karena kita tuh buruk sekali di tim players. Ini otokritik. Ini otokritik dan penting buat kita memahami kalah bola tadi dari tipe penonton seperti kita atau pemain lapangannya, ya oke lah. Ini yang harus kita ubah untuk menjadi lebih baik. Dan kita mulai diskusi kali ini, temanya Indonesia Republik Militer ini. Jadi yang jelas minggu ini kita diobok-obok lagi sebelum kalah telak di sepak bola kita. Mudah-mudahan nanti tanggal 25 di Senayan kita bisa mempush, bisa menang telak juga gitu ya, untuk merecover apa yang terjadi ini. Kita masih ada 3 kali main lagi kok gitu ya. Jangan patah semangat, harus menang telak, kompak terus, penontonnya juga terus. Jangan mulai menghujat tuh kan lebih bagus lebih bagus ini, lebih bagus ini. Pokoknya dorong terus semangatnya. Penting untuk kita saling mempush, saya mempush Anda mempush saya dalam artian positif. Sekedar mengingat bahwa indeks harga saham gabungan di Indonesia itu ada 3 pemain asing, Aseng dan Asep gitu ya. Yang paling gede asing, sekarang asing sudah mungkin 90% udah keluar uangnya, udah balik ke dolar karena itu mereka jual saham beli dolar. Kemudian Aseng saat ini banyak yang kecewa, teman-teman saya yang Aseng udah, aduh kayaknya pemerintah peduli nih sama saham mereka karena mungkin dari 800 perusahaan yang listing di bursa itu ya pemiliknya Aseng, pemainnya Aseng. Dan yang terkecil adalah Asep. Asep ini kecil ya kejepit, cuman ikut arus doang. Sehingga bursa adalah di mana-mana di seluruh dunia adalah cermin ekonomi sebuah bangsa. Karena bursa itu, bursa efek itu sahamnya adalah biasanya merupakan perusahaan-perusahaan yang terbaik di negara tersebut. Walaupun di Indonesia perusahaan besar itu ada 16.000 lebih, yang listing di bawah 1.000. Tapi itu merupakan indikasi yang saya pikir begitu harga saham itu nuncep, itu bisa memperlihatkan bahwa ada masalah dengan negara ini. Yang berikutnya adalah di suasana Lebaran, di mana ini biasanya menstimulus
konsumsi, di mana semua orang beli hampers segala macam. Sekarang hampers ini hampir nggak ada yang minat. Dulu tuh hampers 100, 200, 300 ribu itu mudah sekali. Sekarang takjil aja, bukaan puasa aja nggak selaku dulu. Jadi Indonesia mengalami deflasi pertama kali dalam 25 tahun. Terakhir kita deflasi itu adalah Maret 2000. 25 tahun kemudian, yaitu sekarang, kita mengalami deflasi. Artinya deflasi adalah harga-harga turun dan tidak ada yang beli. Itu parah sekali. Udah turun gak ada yang beli gitu ya. Teman-teman di dunia properti atau yang kebutuhan ketiga, tertier, teriak semua. Yang main di benda-benda kemewahan udah teriak semua. Kemudian kebutuhan kedua, yang tinggal yang pertama lah, yang tinggal makanan lah yang bisa membuat kita survive. Itu sekali lagi bertanya, kenapa Indonesia deflasi? Terus juga yang paling telak lagi adalah, ini telak sekali, belum pernah terjadi, year to years pendapatan pajak dibanding Januari 2024, Februari dibanding 2025 dibanding 2024 itu turun hingga 41% saja. Ada yang bilang masalah Cortex, ada yang bilang memang nggak ada duitnya, udah diperes juga nggak ada. Jadi saat ini banyak sahabat atau teman-teman yang kantongnya kering, tapi pemerintah juga kantongnya kering. Jadi teman-teman bisa bayangkan, sejauh ini Bosman masih menceritakan hal negatif, tapi tujuannya bukan menakut-nakuti, tapi fakta dulu, kita harus menerima fakta yang saat ini terjadi ya. Jadi pendapatan pajak turun, deflasi, kemudian PHK, ada lebih dari 60 perusahaan besar sudah mem-PHK banyak karyawannya. Kemudian tadi teman-teman UKM berat sekali pendapatannya. Lalu kira-kira menurut teman-teman semua apa yang harus dilakukan? Ya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, izinkan Bosman ini cerita sedikit informasi, habis itu sebagai renungan. Teman-teman tahu, saya memiliki sahabat dan saya sering menceritakan tentang John Buchanan ini atau JB, sahabat saya. Dia adalah 2 tahun di atas saya, suatu kuliah, dia dulu asisten dosen, dan saya sering menjadi victimnya dia atau yang dikerjain sama dia. Misalnya dulu saya dipanggilnya Piwi, P, nama saya di depan, nama Prasantyo itu dipanggil P-nya di depan gitu ya. Kemudian Piwi gitu, sering kan kalau karena nama keluarga dianggap Prasantyo itu nama keluarga, jadi Piwi gitu ya. Jadi MWP, kadang-kadang di P-nya di depan gitu. Terus, Piwi, lu lagi ngapain hari ini? Setelah kampus, gue bilang nggak ada apa-apa, temenin gue gitu ya. Sering sekali kayak gitu, dan saya sering cerita ini. Nah, sekali waktu dia bilang, lu ingat pelajaran Profesor Stadler, itu guru kita, yang guru favorit kita, tuh orang turunan Jerman tapi sangat bagus sekali di dalam mengajar tentang applied psychology. Ingat nggak Stadler bilang tentang positive word atau kata-kata positif? Gue pengen praktekin. Saya bilang, gimana? Cari respondents. Jadi orang-orang yang mau. Ngapain? Oke, you are most likely person yang disukai. Jadi lu tuh orang yang kira-kira banyak disukai. Maksudnya di dunia ini 70% rambutnya hitam. Terus 70% orang matanya itu coklat atau dark coklat atau hitam gitu ya. Terus 60 atau lebih, 60% lebih manusia itu agak sipit matanya gitu ya. Jadi kalau kita agak sipit, terus kemudian rambut hitam, bola matanya hitam, itu lu tuh most likely jadi orang Latinos, orang Afrika, itu kan ciri-cirinya itu semua gitu ya. Dan jadi begitu lu ngomong, lu lebih nyaman, karena sekali lagi di Amerika tuh waktu kuliah tuh kan berbagai macam bangsa gitu ya. Terus gue suruh ngapain? Lu cari orang yang seumur hidupnya belum pernah main basket. Terus terus dia akan kita ajak melakukan trial basket. Terus we'll see. Kita lihat tuh apa yang Stadler ajarin itu bisa nggak gitu. Nah, terus jadi saya ketemu orang, kamu pernah main basket nggak? Kamu pernah main basket nggak gitu? Saya nanya, mungkin 50 orang saya tanya. Terus
gue nggak pernah main basket. Ada cowok bilang, lu mau nggak jadi responden kita selama 3 bulan? Oh enggak, gue lagi sibuk, gue mau ke kampus, gue mau, banyak sekali alasan. Akhirnya kita ketemu satu cewek setelah hampir berapa kali ya, 1,5 jam kali saya nyari satu cewek dari Kolombia kalau nggak salah. Dia bilang, kamu pernah main basket? Nggak pernah. Terus kamu ada waktu nggak 30 menit untuk kami dari kelas ini mengadakan experience gitu? Oh boleh katanya gitu. Eksperimennya apa? Kamu ke lapangan basket terus kamu nembak beberapa kali tembakan gitu. Oh oke, kata dia gitu. Terus kita berdua ini siapin ring basket, kemudian terus kita bilang, coba lu tembak basketnya gitu. Kan dia nggak tahu cara nembak, nggak ada imajinasi, saya dia akan tembaknya kering itu tuh. Jadi 5 kali tembak nggak ada yang masuk gitu ya. Terus si JB ini bilang, kamu keberatan nggak kalau mata kamu saya tutup gitu ya. Terus abis itu ngapain? Kamu nembak lagi gitu. Nah, ya mau kata dia. Ah, cewek ini mau, cantik lagi. Kemudian kami tutup pakai kayak apa, kain gitu sampai dia nggak lihat. Kemudian ini bolanya gitu ya. Oke, terus kita arahkan dia kering, terus dia nembak. Begitu begitu bolanya ini dia nggak masuk. Orang melek aja nggak masuk, apalagi ditutup gitu. Dia nggak masuk gitu ya. Terus beberapa orang di sekeliling yang udah di setup sama JB dan kita bilang, you can do it, you can do it, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, ayo, ayo gitu ya. Diteriakin terus ada banyak gitu, terus dia bola basket dia gini, terus dia lempar, bolanya sebelum kena ring ditangkap sama JB, cek gitu ditangkap, terus ye semua orang teriak gitu ya, masuk. Terus dia bilang, what happened? Kamu masukin bola? Oh ya kata dia gitu. Terus dikasih lagi bola. Oke, nembak lagi. 1, 2, 3. Masuk. Padahal teman-teman itu bola tidak masuk sama sekali, tapi ditangkap gitu ya. Terus tembakan keempat kalau nggak salah itu nggak masuk, tembakan kelima nggak masuk. Intinya dari 5 tembakan, 2 kesannya masuk. Padahal 5-5 nggak ada yang masuk gitu ya. Kemudian oke, kita buka matanya, kita buka. Terus dibuka matanya, mau mau nggak kamu nembak 5 kali lagi, karena sekarang ini bisa apa namanya, kamu udah pernah coba masuk. Oke, gue coba kata dia gitu. Tembak kamu duk duk duk, dia tembak dong, terus masuk, lo kaget kita juga, weh masuk beneran gitu ya. Padahal orang-orang yang tadi itu adalah diciptakan untuk JB untuk nge-push gitu ya. Bener 5 kali nembak, ajaibnya 2 kali masuk. Terus, dia sangat exciting. Oh bisa, gue suka, gue main basket gitu segala macam. Terus selesai, saya tanya sama JB, ini apa sih eksperimen ini? Ya itu tadi, positive thinking itu bisa merubah chemistry di tubuhnya, dia menjadi sangat powerful, dia menjadi sangat semangat, terus dia percaya bahwa dia bisa. Padahal kita tahu tadi nggak ada yang masuk. Jadi tapi di mindsetnya dia bahwa gue bisa, ini mudah, dan kejadian. Dan teman-teman itulah penting, positive feeling tadi yang dibawa ke dirinya, dibuat semangat tadi, kita harus saling push, kemudian itu positive feeling membuat positif uh, mainnya, terus ya jadi terbukti. Nah, itulah hubungan nanti dengan sepak bola, dengan penonton, dengan Anda mau merubah negara ini, semua terus bareng-bareng gitu ya. Teman-teman, oke, gue nih kebanyakan ngomong, saya break dulu selama 10 menit karena Mbak Nadine akan memberikan sesuatu yang sangat powerful, yang tujuannya adalah untuk saling menyemangati. Oke, saya break 10 menit ya, nanti saya akan kembali jam 20.41. Oke, thank you informasinya Mbak Nadine. Jadi yang di Jakarta kemarin, alhamdulillah kita udah bersama-sama 250-an. Dan ini pun kita batasi bukber bareng dan ngobrol bareng, berilmu, berbagi, yang seru juga kita batasi. Jadi ya first come first serve ya, siapa yang duluan. Oke, kita masuk ke tema kita, yaitu Indonesia Republik Militer. Jadi sebelumnya teman-teman, saya mau nanya dulu, siapa di sini yang tidak setuju dengan RUU yang sudah menjadi undang-undang TNI sore ini ya diumumkan? Coba siapa yang tidak setuju gitu ya? Coba ada yang tidak setuju, ya udah tidak setuju. Apa? Saya pengen ini, ada yang setuju, ada nggak setuju, setuju nggak setuju. Ada pro dan kontra gitu ya. Hal itu wajar karena kita ada yang nggak paham. Nah itu menarik tuh. Saya nggak paham gitu ya. Terus saya belum tahu isi rapatnya, ya dan lain sebagainya. Ya itu kita mulai. Oke baik teman-teman.
kita kita mulai mendiskusikan. Jadi uh, minggu lalu agak loaded ini pekerjaan saya secara fisik, di mana saya harus ke Manado, balik ke Sampit, Pontianak, Mempawah. Wah, udahlah, uh, bolak-balik uh, berapa titik satu hari, mulai dari pakai Hercules, pakai Super Puma. Ya, itu nanti saya tidak bisa menceritakan dengan siapa dan ngapain detailnya, tapi intinya adalah begini, bahwa kita tahu dari PDB kita, pendapatan nasional kita itu hampir 6 atau bahkan 7% dari PDB adalah dari bisnis kelapa sawit, mulai dari tandan buah segarnya sampai ke CPO, crude palm oilnya. Dan kalau diturunin lagi sebenarnya ada olefin, ada juga sekitar 1.000 fungsi dari CPO tadi turunannya, hilirisasinya. Dan belum hilirisasi aja masih sampai CPO aja sudah 6-7% dari GDP. Tapi kita tahu sekitar hampir 20 juta lahan sawit, sekitar saya lupa tepatnya 18 juta sekian industri sawit atau lahan sawit, yang hampir 4 jutanya atau 3 juta sekian itu illegal, mengambil tanah negara, mengambil hak orang lain, rakyat, sehingga sudah tahunan pemerintah berusaha mengambil. Dulu di zamannya Pak Opung coba diambil, tapi semuanya layu sebelum berkembang. Dan kali ini Pak Prabowo udah nggak mau kasih peluang lagi, karena ada yang udah 13 tahun nanam. Bayangin udah panen berapa kali mereka. Kalau 1 hektar itu sekitar 20 juta rupiah sawit itu, 1 juta hektar aja udah 20 triliun setahun. Dan itu kalau 3 atau 4 juta hektar itu hampir 80 triliun setahun, dikalikan 10 tahun tuh hampir 1.000 triliun. Negara nggak dapat apa-apa. Rakyat disikat sama pengusaha-pengusaha nakal itu. Dan bagi Pak Prabowo udah nggak ada ampun. Dia membuat Satgas Garuda untuk membebaskan lahan-lahan sawit ini. Ya, itulah kira-kira sedikit perjuangan di mana nanti sebelum Lebaran kayaknya Pak Prabowo akan mengumumkan usaha dari sahabat-sahabat atau para petugas lapangan yang dari 9 provinsi, sekian puluh kabupaten, dan instrumennya adalah Menhan dengan TNI-nya, kemudian ada Kejagung, Kejaksaan Agung dengan instrumennya Jampitsus, kemudian ada Polri dengan kabar eskrimnya langsung. Jadi Anda bisa bayangkan sekali berangkat itu adalah ada Kasum yang bintang 3, Kepala Staf Umum, kemudian kabar eskrim, Pak Wahyu, kemudian Pak Febri dari Jampitsus, kemudian juga Wamen dari Kementerian Keuangan, Pak Anggito, kemudian ada juga Wamen Mas Tiko dari BUMN, semua sinergi. Kemudian dari kehutanan kemarin, dari penegakan hukum, Pak Dirjen langsung, bayangin betapa 4 minggu mereka bekerja keras, di mana dulu sudah bertahun-tahun hal ini tidak bisa diselesaikan, dari zamannya SBY, dari zamannya Jokowi. 4 minggu sudah berhasil, dan saya pikir itu kalau tidak dikoordinasikan oleh TNI dan bergerak langsung dengan memerintahkan 8 atau 9 bintang dan berapa belas bintang 1, dengan kerja yang sangat efektif, selesai. Saya salut buat mereka yang berdarah-darah ada di ujung lapangan, dan dia berhadapan dengan banyak sekali kendala di lapangan. Tidak semudah itu. Dan kita tahu sebagian besar ini ada unsur orang Malaysianya yang mengambil hak dan kedaulatan kita. Kurang ajar memang Malaysia ini. Dan ceritanya itu nanti setelah mungkin Pak Prabowo minggu depan mengumumkan, ya udah nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Dan di tengah-tengah begitu saya tanya KDM, Akang ini jadi meeting kita. Jadi siap. Wah, saya
mendarat Jakarta langsung pakai Wus ke Bandung, panjang lagi bercerita betapa orang ini nggak ada udelnya, KDM ini. Uh, yang saya sampai bilang, Akang punten, lu gimana sih nggak capek-capek sudah masuk ke dalam gorong-gorong, gimana ceritanya, saya bilang gitu. Kita udah bergerak begini aja udah kehabisan. Dia setiap hari semangat sekali. Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar, dia bilang, bayangin Mas, itu di Sukabumi kemarin ada bapak-bapak yang setiap hari ngambilin sampah cuma ditonton-tonton doang, terus ada backwater, air tuh kebalik gitu ya. Terus pas saya tanya kenapa, karena ada yang nyangkut gitu. Akhirnya dia berdua turun narik, terus ada bertiga, terus akhirnya berempat, terus akhirnya kecabut itu yang ini, dan habis itu airnya mengalir dan semuanya ini, dan tahunan tuh orang cuma nonton aja di situ. Nggak ada satupun yang seperti bapak itu yang turun. Begitu saya turun, padahal itu ada popok bayi, ada kencing nenek-nenek lah, udah gua nggak peduli, yang penting rakyat udah nggak kebanjiran. Dia turun langsung ke bawah. Anda pikir gimana bisa terjadi, masyarakat ini apatis banget, cuma lihat udah sampah banyak, udah gitu. Apalagi pejabatnya nggak ada yang turun. Jadi itulah natural sekali KDM ini, Kang Deddy Mulyadi ini sangat natural gitu. Dan yang saya kagum adalah stamina nya kita bukber, bahkan bukber kemarin cuma makan 3 ini, sholat, habis itu meeting lagi, diskusi lagi, terus besok aku harus ke Garut, sampai bilang sampai teler gitu ya mengikuti dinamikanya beliau. Jadi saya pikir saya berhadapan sama satu institusi TNI yang benar-benar gak ada tidurnya, kemudian ada satu makhluk yang namanya Kang Deddy Mulyadi ini yang benar-benar cinta rakyatnya benar-benar luar biasa. Apa-apa tuh sekarang gitu ya. Dan terus dia bilang, Mas gimana? Saya bilang saya balik dulu deh. Saya bilang saya udah berapa hari nih saya nggak nginjek ini apa rumah ini. Ini besok kita jam 5 ke Garut, terus jam 4 kita BYD itu minta listrik. Karena dia kan 18.000 orang nih, orang Jawa Barat akan dapat kerjaan. Jadi dari Garut dia ke ini, saya pikir ini orang benar-benar nggak bisa habisnya tenaganya. Saya bukan sekedar memuji, tapi begini. Saya itu, Anda tahu teman Bosman ini ada 20 orang kali yang jadi staf khusus, presiden, staf khusus ini, wamen lah, menteri dan lain sebagainya, cukup banyak. Teman-teman dari mereka saya dapat masukan bahwa banyak sekali pejabat-pejabat yang baru diangkat ini masih euforia. Padahal udah 105, hampir 150 hari mereka masih euforia, masih euforia pemenangan pemilu gitu ya, pilpres. Jadi mereka masih belum bisa kayak orang bekerja tuh masih belum ajek gitu ya, masih belum, kayak orang bingung gunan tuh gimana ya, bahasa Jawa tuh gunan apa ya bahasa Indonesia ya, kayak orang bingung gitu loh. Terus mereka tuh kayak nggak tahu birokrasi bagaimana, bekerja apa, KPI mereka untuk mendapatkan prestasi itu bagaimana, itu kayak orang bingung gitu ya. Sementara yang ini udah ngegas kemana-mana, ini masih bingung. Karena itu 150 hari itu pemerintah itu kayak autopilot. Karena pejabatnya banyak yang bingung, yang gimana ya, gue harus ngapain ya gitu. Ya pamer-pamer aja, flexing-flexing, gue ketemu ini, ketemu itu gitu ya. Jadi teman-teman, kita ini penting sekali untuk ada 4 raja, setuju ya? Di Indonesia ini ada 4 raja. Ada Pak Jokowi, ada Bu Megawati, ada Pak SBY, dan ada Prabowo. Ini raja. Para raja ini mempunyai kekuatan. Pak Jokowi mungkin tidak punya partai, tapi dia punya orang di dalam partai. Yang paling banyak orang yang taat pada dia adalah Golkar. Kemudian juga di jabatan-jabatan strategis, Pak Jokowi ini masih punya banyak orang yang loyal, entah berutang budi sama dia atau memang orangnya Pak Jokowi. Jadi dia masih berpengaruh. Kedua adalah Ibu Megawati, tentunya kita tahu kekuatan dia di politik, kekuatan dia di daerah dan lain sebagainya. Kemudian kalau Pak Jokowi, dia juga punya putra mahkota dan dia lagi grooming sekarang, lagi menjual charmingnya Mas Gibran. Kalau Megawati dia punya partai, dia punya
instrumen power seperti kepala daerah, tapi dia tidak punya calon untuk digadang-gadang untuk jadi presiden. Mbak Puan nggak selebar, gitu ya. Kemudian SBY punya partai, punya uang, punya jaringan juga cukup kuat, dan dia punya putra mahkota, yaitu AHY. Dan terakhir Pak Prabowo, dia punya partai, dia sekarang memegang tampuk kekuasaan, tapi dia juga tidak punya second demotion atau orang kedua, sehingga kita tahu, ya setelah beliau, Gerindra dan kaki organiknya tidak punya penggantinya atau pelanjutnya, sehingga kita tahu bahwa 2029, 2034 sampai seterusnya calon-calon yang ada partai dan memiliki uang ya tinggal Gibran dan AHY, ya itulah. Jadi punya strength. Nah ini main catur ini tinggal siapa yang melangkah siapa. Maaf kita nggak meremehkan Mas Anies dulu karena dia belum menjabat sekarang, dia juga belum mempunyai kekuatan politik gitu ya, partai politiknya masih belum banyak yang mendukung. Jadi yang 4 ini aja rajanya dengan putra mahkotanya 2 saat ini. Jadi yang ini harus koalisi, gimana tarik-tarikannya itu satu hal. Nah, Pak Prabowo, Anda bayangin Anda menjadi Pak Prabowo. Anda bayangin Anda menjadi Pak Prabowo, bahwa kaki organik sebagai presiden itu ada banyak, yaitu para menterinya, kepala badan, TNI Polri, itu adalah kaki organik. Kalau dia bilang A ya A, gitu ya. Nah, sayangnya di Indonesia atau di zamannya Pak Prabowo ini, kaki organik itu nggak semuanya lancar. Misalnya kepala daerah dari PDIP memang di bawah presiden, tetapi dia juga punya Bu Mega. Jadi dia punya 2 kepala. Kalau Pak Prabowo memerintah, dia masih harus, bos boleh nggak? Masih ada 2. Yang militan itu paling tinggal 40-50% yang Pak Prabowo bilang ke kanan, ke kiri gitu ya. Yang lain ini punya kepala yang berbeda gitu. Nah, kita mau lompat sedikit. Jadi hanya 2 lembaga yang saat ini kalau Pak Prabowo memerintahkan itu langsung hadap kiri, hadap kanan, jalan, itu Kejaksaan dan TNI. Jadi dia memiliki kekuatan yang sangat powerful di 2 lembaga ini. Di kepolisian itu masih nggak terlalu gaspol. Ya Pak Jokowi katanya masih berpengaruh, dan beberapa oknum yang berpengaruh ya punya 2 kepala. Jadi kenapa Pak Prabowo saat ini terpaksa harus menggunakan TNI dengan RUU-nya jadi undang-undang agar dia menjadi lebih lincah, dan ini adalah bagian dari Oke, sepertinya Bosman terputus ya teman-teman ya. Sebentar ya, aku coba sharing dulu ke... Oke, Oke, halo, sudah masuk lagi? lanjut. Oke, Oke. keputus tadi, sorry. Biasa. Jadi tadi sampai mana ya? Tolong ingetin. Sorry signalnya. Tadi sampai mana? Mohon saya di refresh. TNI, Bosman, TNI Kejaksaan lincah terpaksa pakai TNI. Oh, iya, jadi gini, teman-teman. Jadi kita tahu supremasi sipil selama 25 tahun reformasi ini benar-benar merepotkan. Jadi kebablasan supremasi sipil yang waktu setelah Orde Baru, dan di supremasi oknum polisi, saya nggak bilang polisi, supremasi oknum polisi ini juga udah kebablasan, gitu ya. Bayangin, pelapor bisa jadi tersangka loh. Wah, ini oknum-oknum polisi, saya nggak bilang institusi polisi, sehingga karena instrumen itu tidak terlalu baik jalan. Bayangin, Anda seorang Prabowo, mau nggak mau, Anda harus menggunakan instrumen lain dengan undang-undang agar ini semua bisa bergerak dengan cepat. Jadi saya termasuk orang yang mendukung kebijakan Pak Prabowo menggunakan TNI sebagai penyeimbang agar supremasi oknum polisi dan supremasi sipil yang kebablasan ini
bisa menjadi segera ditangani dengan gerak cepatnya. Jadi teman-teman, tujuan dari RUU menjadi undang-undang adalah agar supremasi kedua tadi agak berkurang, ditambah faktor ketiga penyeimbang, dan itu pun tidak neko-neko kok. Hanya untuk membuat kemudahan bergeraknya rantai komando ke depannya. Karena ini kita sekali lagi, ini ada perubahan nih baru 5 bulan, perubahan ini benar-benar ngagetin, sehingga kita agak ngejeglek, agak decoupling sebentar. Nah, di masa itulah opportunity itu sangat banyak. Jadi kayak tadi ya, beri kesempatan Pak Prabowo, beri kesempatan TNI untuk berkiprah, untuk mengurangi supremasi sipil yang keterlaluan ini, yang korupsinya gila. Pak Harto itu diduga, oh nanti kayak zaman Pak Harto, nanti dui fungsi ABRI, nanti korupsi. Teman, 500 triliun itu adalah hutangnya di zaman Pak Harto Orde Baru. Sekarang hampir 9.000 triliun. Itu adalah karena supremasi sipil yang keterlaluan. Yang korupsi itu sipil. Jadi tentunya ini harus diluruskan kembali supaya jangan keterlaluan nih supremasi sipil dan supremasi oknum polisi menjadi ada balancingnya. Dan saya pikir ke depan peluangnya apa? Peluangnya itu banyak sekali dan ngapunten saya tidak bisa ceritakan lewat udara karena tanggal 22 nanti kita akan jumpa darat. Kita akan buka peluang tersebut dan Anda terkaget-kaget betapa mudahnya untuk sukses itu. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat. Jangan lupa bahwa kita akan bertemu di hari Sabtu. Waktu dan tempat nanti Mbak Nadine akan ceritakan. Salam semangat teman-teman. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.